Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT. Saya masih geletak di kamar aja nih guys, sambil berbesmili. Barusan saya nontonin YouTube-nya si siapa ya, Dimas Zainal. Saya tuh memang mudah banget terenyuh kalau ada hal-hal yang menyentuh kolbu gitu ya teman-teman. Sampai kalau saya suka nonton drakor, itu juga saya tuh mudah banget tersentuh. Apalagi kalau udah bacanya benar-benar nyentuh hati gitu ya. Dulu saya suka baca novel zaman-zaman saya masih muda gitu ya. Pelarian saya adalah membaca, karena dulu saya termasuk orang yang nggak susah bergaul gitu ya. Pengen bergaul tapi nggak punya kepedean. Jadi pelarian saya adalah dengan membaca. Dan ternyata dan itu juga mempengaruhi dalam kehidupan saya sampai detik ini gitu. Jadi walaupun saya ini kesannya nggak bisa basa-basi atau apa, tapi sebenarnya hatinya itu mudah banget melo teman-teman. Apalagi kalau berhubungan dengan hal-hal yang kayak tadi saya nonton kontennya Dimas Zainal, dia beliin motor krunya gitu ya, sampai 58 juta cash. Crazy loh, dari YouTube dia bisa memberikan kru. Dan ini pun saya juga punya mimpi sebenarnya, di bisnis saya pun saya punya mimpi seperti minimal yang saya cantumkan di temboknya Wondes itu. Sampai saya tulis, saya pengen minimal gaji di Wondes itu 10 juta. Dan ternyata mimpi itu masih mimpi. Cita-cita itu masih sekedar cita-cita yang terus saya coba doakan, saya gaungkan di kepala, saya difikirkan dan saya bermohonkan. Tapi hasilnya tetap Allah lah yang menentukan. Sampai detik-detik ini Wondes itu kondisinya lagi turun dan saya benar-benar harus terjun sendiri. Sama bunda sekarang memutuskan untuk kerja lagi karena kondisi ekonominya kita lagi tiarap, dan bunda nyari alternatif. Ya saya oke kan saja, karena memang bunda itu orangnya seperti itu. Nah, kalau niatan saya dalam hati, jujur saya tidak mengizinkan gitu loh. Maksudnya tidak pengen istri saya kerja lagi, karena saya berkeyakinan dengan bunda di rumah nggak kerja bisa deket dengan anak. Tapi pilihannya bunda ya saya support aja, masih baik ya. Moga-moga saya terus dimampukan gitu ya, untuk mempertumbuhkan Wondes lagi. Dan today pun juga saya merasakan hanteman lagi teman-teman. Selain saya lagi tumbang, saya tadi sempat kena ya penipuan gitu ya, lumayan besar juga. Tiba-tiba dana yang ada itu saya sempat ketipu tadi, ya Allah. Tapi saya melatih mental saya bahwa nggak usah pusing lah berapapun itu, karena saya tertipu ini bukan cuma sekali aja teman-teman. Bahkan ada salah satu hal yang terbesar dalam hidup saya tertipu tuh sampai ratusan juta. Saya beli tanah yang ternyata statusnya bodong. Nah itu kalau total saya udah mengeluarkan uang di atas 200 juta teman-teman. Dan waktu itu pun sama Allah diganti kok. Diganti. Tapi namanya manusia teman-teman, kadang lali bahwa semua ini hanyalah milik Allah. Jadi kalau misalkan kita ketipu ya nggak usah takut lah gitu ya. Sebagai manusiawi tetap mental kita down, stres. Tapi saya pengen belajar lagi. Oh iya ya, ya ngapain mumet. Ya bisa jadi memang kita kurang ilmu. Pasti ada pelajaran dari Allah. Dan tidak serta-merta kita menyalahkan Allah dulu, tidak. Tapi justru evaluasi buat diri kita. Justru Allah nunjukin jalan, loh ini loh, kamu ada kelemahan di sini. Nah, tapi untuk menata seperti itu ya kadang ya ngangel guys. Sejuta. Terus waktu kapan itu tiba-tiba ada orang servis, saya lagi nongkrong ceritanya gitu ya. Saya lagi nongkrong di depan jalanan situ, di Gang Masil. Ada bapak-bapak tua kesian gitu. Servis.
Bisa ajak ngobrol aja. Ya karena kembali lagi hati saya tuh mudah banget tersentuh gitu. Tapi satu sisi kok jadi jalan untuk dikerjain orang gitu. Akhirnya katanya bisa ya, Pak bisa TV, ya, bisa gitu. Akhirnya saya bawalah ke rumah, saya kasih makan somai gitu kan. Dia bercerita, oh iya katanya istrinya meninggal karena kanker gitu. Wow, dia duduknya udah susah teman-teman. Pokoknya secara permainan psikologinya memang luar biasa jago tuh bapak-bapak. Akhirnya dia benerin itu sempet jepret listrik. Dalam hati, ini orang bisa nggak ya? Tapi dengan wah utak sono nyala tuh TV. Sampai ada TV besar saya yang Sony yang ukuran 32 inch itu udah nggak pernah dipakai dan tiba-tiba mati. Sebenarnya kalau saya mau nelusur, saya cari di online toolsnya apa, terus saya pasang bisa. Tapi sama beliau di bawah itu alatnya, terus dan dia menjanjikan, wah ini lagi ada promo bla 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 gitu. Ya kalau harganya apa PS berapa kalau misalnya yang terbaru waktu itu katanya cuman bayar 1 juta semua dapat hadiah. Oh ada TV lagi diskon 17 Agustus berarti udah setahun kali ya. Agustus ingat saya Agustus waktu itu diskon Merdeka apa ya. Nah udah ya karena aku agak curiga sebenarnya. Udah Bun gimana, ya udah Mas bagus lah katanya. Ya dengan niat tulus membantu dia akhirnya saya transfer sejuta lah, 1.200 100 lupa saya. Terus bukan berarti saya banyak duit loh teman-teman ya. Ya karena Nawa itu benar-benar pengen ngebantu kesian lah gitu. Saya WA, ya Pak, nih lagi saya cariin. WA terus pokoknya ngebaulet aja lama-lama ya Allah. Tanda-tanda nggak bener. Sehari, 2 hari, terus dia hilang. Ya, saya cuma jawab, Bapak, kalau memang Bapak menipu ya moga-moga aja diampuni dan diberikan rezeki yang berkah dan barokah gitu aja. Nah, melatih mental supaya nggak usah takut, supaya kalau memang ditipu ya wes lah. Itu semua kok miliknya Allah kok. Justru kita fokus, kita evaluasi diri. Bagi Allah itu sangat mudah loh guys. Mengembalikan duit-duit yang ditipu orang seperti itu. Karena terjadi yang sampai ratusan juta itu sama Allah dibalikin. Itu di luar nalar saya sendiri guys. Duit bisa 250-an juta, 200-an juta. Saya entah gimana caranya. Saya tuh dapat lagi duit segitu, bahkan lebih. Karena sudah pasrah aja ya Allah. Ya sudah kalau memang bukan rezeki, kamu jangan-jangan itu harta saya yang kotor. Ya saya ikhlas, saya pasrah aja. Kalau nggak begitu, mumet dah sih guys. Nah, melatih mental seperti ini memang tidak mudah dan terjadi lagi. Ya Allah. Tapi saya buru-buru ingat. Saya istighfar, saya ikhlasin aja ya Allah. Ikhlas yang saya paksa. Tapi paksa lama-lama benar-benar ikhlas. Saya yakin kalau terjadi seperti itu saya pikirkan, kondisi saya lagi drop, lagi kurang fit, badan saya lagi nggak enak badan gitu. Terus terjadi itu saya pikirkan, kesehatan saya jadi ininya, jadi apa namanya? Jadi korbannya. Bahkan rezeki insya Allah yang akan datang itu malah menjauh. Tapi saya yakin saat saya berpikiran positif, memang udah jatahnya. Itu bahkan rezeki saya lagi berarti. Ya sudah saya ikhlaskan, insya Allah akan kembali lebih banyak lagi. Minimal adalah melatih mental supaya kuat menghadapi hal-hal seperti ini teman-teman. Dan ya kembali ya dari tadi sampai kerontor-rontor saya nonton seperti oh ya Allah gitu kan, kapan ya saya juga bisa seperti Mas Dimas seperti itu, karena saya dengan melihat kontennya aja bukan sekedar konten tapi konten yang ada ruhnya gitu teman-teman, konten yang ada ruhnya, konten yang membawa keluar dari hati, bukan cuma cengengesan ya, bercanda is okay gitu, tapi ayo kita tebarkan hal-hal yang positif, hal kebaikan. Dan mungkin nanti yang tadi saya masih mikir-mikir apakah akan saya bikin konten detailnya mengenai yang terjadi ke saya tadi apa gitu ya. Saya masih mikir-mikir apakah urgentnya atau enggak gitu ya. Tapi intinya ya belajar lagi mental bahwa lillah. Nah di sini lillah itu gimana caranya bener lillah, pasrah aja.
Nah, pada saat itu apapun kondisinya kayaknya enteng gitu. Kalau enggak, gendeng tuh guys. Udah sih tambah mumet. Karena dalam kehidupan saya sehari-hari guys, saya tuh dari dulu awal-awal nikah, kondisi ekonomi saya kacau banget. Dengan kondisi gaji kecil, harus hidup, dan awal-awal udah punya hutang. Saya dulu menikah tuh dengan berhutang. Ya saya nggak paham kan, saya cuma ngikutin aja. Akhirnya saya, karena emang nggak punya modal saya dulu. Bayangkan saya dulu lulus SMA langsung kerja terus saya sambil kuliah teman-teman, ambil S1 kelas malam, terus saya sambil juga nyekolahin adik saya. Jadi nggak ada waktunya saya tuh bersaving duit untuk diri saya, buat tabungan tuh saya nggak punya. Jadi benar-benar ya yang ada ya udah, yang hebat hidup ya terus itu aja. Dan saya tuh sempat terjebak juga kredit motor. Saya belum mengenal apa itu riba, apa itu yang berhutang-hutang gitu, saya belum paham. Pokoknya yang penting mas pengen beli ya, padahal itu nggak urgent. Kalau mau beli cash. Nah kayak tadi pelajaran juga nih Mas Dimas cerita bahwa dulu keluarganya itu terjebak hutang kan, dan sekarang pesannya ya kalau sekarang apapun yang beli usahakan jangan ngutang. Nah bener, kalau yang udah ngerasain hutang teman-teman, ya Allah, saya dulu hancur. Saya dari orang yang nggak pernah punya hutang, terus tiba-tiba ya setelah menikah ya, saya itu terjebak hutang parah. Dari nolongin saudara, terus saya tiba-tiba sakit karena ya mungkin itu hutang-hutang riba teman-teman. Itu parah, saya sampai bangkrut itu benar ya Allah. Saya mulai usaha dan bangkrut itu di 2017 sampai 2019 itu level terendah saya dalam hidup, hancur-hancuran. Hutang saya cicilan tuh sampai 10 sampai 11 juta, penghasilan zero. Itu rasain, dan mental saya belum kuat, stres. Nah dari situ saya dapat pembelajaran bahwa hidup ini memang proses perjalanan dan pembelajaran. Oke teman-teman, ini udah 12 menit guys, mau cairan ente sambil bismillah, menata diri, menata hati supaya tetap kembali strong, kembali health, sehat lagi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.